Sehingga tinggal kuat-kuatan, dan kalau moralnya lemah, integritasnya lemah, disitulah terjadi jual beli. Mencoba memberi catatan kecil saja seperti itu. Mari kita bangun negara ini, karena negara ini akan baik kalau hukumnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indrianto selaku moderator, terima kasih atas waktunya. Para narasumber, para yang mulia, Hakim Agung dan hakim-hakim di seluruh Indonesia, baik yang hadir di sini maupun yang melalui virtual. Para tamu-tamu yang terhormat dari berbagai institusi pemerintah. Saya singkat saja. Pertama, saya mengucapkan selamat atas ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang atas peringatan hari ulang tahun IKHI, Ikatan Hakim Indonesia yang ke-70. IKHI telah menjadi bagian penting dari pembangunan hukum di Indonesia, sehingga dari hukum-hukum yang mungkin tersedia sejak zaman Belanda, ada yang bagus, ada yang tidak. Kemudian diadakan perubahan-perubahan menjadi semakin bagus, dan itu adalah sumbangan dari Mahkamah Agung. Baik dalam sumbangannya ketika dimintai pendapat ketika membuat undang-undang, maupun ketika membuat putusan-putusan yang bisa disebut sebagai landmark decision, putusan-putusan yang monumental yang kemudian selalu dikenang sebagai tonggak di dalam penegakan hukum di Indonesia. Saudara, kita sudah lama sekali membuat aturan hukum, sehingga saya berpikir kita itu baiknya berhenti saja membuat aturan. Artinya aturan yang selalu merespon apa yang terjadi lalu dibuat aturan. Respon apa yang terjadi lalu dibuat aturan, itu malah semakin banyak menimbulkan celah-celah untuk melakukan manipulasi. Menurut saya seluruh aturan-aturan yang menyangkut penataan Mahkamah Agung dan pembinaan hakim itu sudah cukup lengkap. Bagaimana pedoman teknis peradilannya, bagaimana peningkatan kapasitas personalnya agar mampu memahami dinamika perkembangan masyarakat dan ilmu hukum, itu sudah lengkap aturannya. Cari aturan apa saja yang menyangkut bagaimana agar pengadilan itu baik, cari aturan apa saja pasti ada. Kalau tidak ada undang-undang, ada di peraturan Mahkamah Agung, ada di berbagai tempat. Undang-undang yang tidak terkait langsung dengan hakim itu banyak, itu peraturan-peraturan yang mengarahkan agar setiap hakim itu punya integritas. Tetapi memang integritas itu tidak tergantung pada aturan. Saya sering mengatakan begini ketika saya menjadi hakim. Jika ada sebuah perkara masuk kepada saya bisa mencari pasal untuk memenangkan seseorang atau mengalahkan seseorang. Karena kalau untuk memenangkan, ya ini pasalnya, ini undang-undangnya. Kalau kamu saya kalahkan, ini pasalnya, ini undang-undangnya. Oleh sebab itu sering terjadi perbedaan antara hakim pengacara, hakim jaksa, jaksa pengacara, karena masing-masing punya pasal. Sehingga tinggal kuat-kuatan, dan kalau moralnya lemah, integritasnya lemah, disitulah terjadi jual beli. Oleh sebab itu, ini sangat tepat sekarang kita mewujudkan hakim yang berintegritas. Kalau urusan kapabilitas itu kan sudah dites dengan sangat ketat. Untuk jadi hakim ini tidak mudah. Untuk Hakim Agung diseleksi oleh KY, nanti DPR dilihat track recordnya. Untuk menjadi hakim pemula ada syarat-syaratnya lagi. Udahlah, kalau kapasitas, kemampuan, tapi moralitas, integritas,
Itu yang saya kira harus kita perhatikan. Nah, saudara, bagi saya hakim yang bagus, yang berintegritas itu bisa mempertemukan antara public common sense, kemudian hati nurani yang selalu mengarahkan kebaikan, dan pasal-pasal hukum yang resmi, karena tidak bisa nih dilepaskan di pasal hukum ini. Tetapi seperti saya katakan, pasal-pasal itu bisa kok dibuat apa saja. Pak Rocky Gerung berperkara dengan saya, lawannya Pak Bagirmanan, tinggal saya bilang aja, Pak Rocky, kalau Anda mau menang, saya bisa pakai pasal ini loh. Kalau enggak, nanti saya menangkan Pak Bagir, ada undang-undang ini loh. Ini undang-undang tentang koperasi, Anda menang. Tapi kalau saya pakai undang-undang bea cukai, habis Anda. Anda mau bayar berapa? Kalau orang tidak punya integritas. Nah, oleh sebab itu maka, saudara sekalian, di dalam praktek sampai kekinian banyak putusan-putusan yang kemudian mencurigakan karena tidak punya integritas. Apa benar? Ya benar, nyatanya hakimnya ditangkap. Yang kasus inti dana itu sekarang di KPK ada 5 hakimnya. Belum lagi yang pegawai-pegawai biasanya. Itu karena tidak punya integritas, karena ketika ditangkap ya terbukti mengadu gitu. Tapi jangan dikira bahwa hakim itu jelek semua. Ini ada baru putusan yang sangat mengejutkan dan dapat pujian 3 minggu lalu. Surya Darmadi yang disebut Apeng itu dihukum penjara 15 tahun dan membayar kepada negara 42 triliun. Kalau dihitung dengan korupsi merugikan keuangan negara, dia ngitungnya hanya 4,7 triliun. Tapi hakim percaya kepada analisis ilmu, ya bukan ilmu hukum, tapi kepada ilmu ekonomi, ilmu lingkungan, ilmu apa, dia diundang semua ahlinya. Ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi merugikan perekonomian negara. Maka hakim setuju dengan jaksa, dia tuntut bahwa dia harus membayar 2 miliar karena kerugian keuangan negara, tetapi juga harus mengembalikan triliun tadi, 2 triliun. Tetapi juga harus mengembalikan kepada negara karena merugikan perekonomian negara yang selama ini jarang dipakai. Itu hakimnya bagus. Ikut perkembangan ilmu gitu. Saya tidak tahu nanti berikutnya bagaimana, terserah saja, tetapi itu yang sudah diputus dan kami pegang. Sebaliknya kami juga, pemerintah juga ngelawan. Tidak apa-apa, benar. Kita ngelawan tidak dilarang oleh hukum. Ketika pengadilan misalnya membebaskan kasus Indosuria. Ada perbuatannya tapi katanya bukan pidana. Onslah memang ada di ilmu hukum. Tapi sudah dianalisis di mana ya onslahnya gitu. Oke, nanti kita adu argumen ini. Kita katakan pemerintah akan melawan habis-habisan, kan kalau perlu adu kuat. Tangkap lagi sekarang. Yang sudah diputus oke, kita coba naik banding, tapi yang belum diputus kasusnya kan banyak ini, triliunan. Ada sekian puluh kasus yang kemarin kan baru bebas dalam 5 kasus misal. Sisanya tempus deliktinya beda, locus deliktinya beda, habis-habisan kita. Karena tidak bisa hukum dibiarkan dengan begitu pakai logika-logika pasal saja. Kalau mau cari pasal bisa Pak. Oh ini pakai pasal ini saja udah gugur tuh tuntutan jaksa. Tapi kalau misalnya dia ingin memenangkan jaksa, dibantu jaksanya. Ini pakai pasal ini, benar kamu bisa. Oleh sebab itu integritas itu menjadi penting, sehingga saya tidak akan bicara aturan-aturan. Karena begini loh, ketika terjadi kegaduhan kemarin, Presiden langsung perintahkan Menko Polhukam supaya melakukan reformasi peradilan. Saya bilang, pemerintah ini tidak boleh masuk ke Mahkamah Agung. Nggak boleh mengintervensi hakim, apapun putusannya harus diterima. Sehingga saya katakan, kita boleh mengatakan kita harus hormati putusan hakim, iya. Tapi saya katakan, saya tidak selalu menghormati putusan hakim. Saya tidak bisa menghindar dari putusan hakim dan ikut, tapi akan melawan. Karena melawan itu bagian juga dari hukum. Nah, saudara sekalian, saya katakan, saya tidak bisa masuk
ke pengadilan, ngurus hakim agung, ngurus apa, kan tidak bisa. Alasannya loh hakim itu merdeka, independen, sedua membuat putusan yang menghebohkan, sembunyi dia. Putusan hakim tidak bisa digugat. Kalau kamu tidak terima, naik banding. Hanya gitu jawabannya. Enak banget ini kalau secara hukum. Semua bisa. Tapi secara moral apa bisa begitu? Nah itulah, saudara sekalian, sekali lagi, sangat besar peran IKHI, sangat besar peran Mahkamah Agung membangun republik ini dalam rangka membangun negara hukum yang demokratis, negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Tapi celah-celah kesalahan itu kita beri catatan-catatan pada acara hari ini. Dan saya mencoba memberi catatan kecil saja seperti itu. Mari kita bangun negara ini karena negara ini akan baik kalau hukumnya baik. Saya tadi bicara dengan Pak Sunarto, dulu saya nulis disertasi. Hukum itu tidak selalu independen, hukum itu tidak selalu otonom, sering diintervensi politik. Kalau mau hukum baik, harus diintervensi oleh politik. Kalau mau hukum jelek, terjadi itu karena intervensi politik. Intervensi politik itu apa? Banyak. Ya. Oleh sebab itu, mari kita kembalikan ke panglimaan hukum ini. Ya. Kembalikan ke panglimaan hukum itu, ambil lagi dari kepanglimaan politik. Tetapi juga hakimnya harus punya kapasitas, integritas, dan moralitas yang tinggi. Demikian Pak pengantar saya mohon izin tidak bisa ikut sampai akhir, saya sampai jam 10.40. Tapi saya masih akan mendengarkan dulu nih sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pandangan-pandangannya. Jadi bahwa memang peran menurut Prof. Mahfud, peran Mahkamah Agung ini sangat besar sekali dalam membangun integritas peradilan, ya, khususnya pada para hakim. Juga mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dinamisasi peran hakim itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi masalahnya adalah memang dari peraturan perundang-undangan, baik yang langsung atau yang tidak langsung dalam kaitannya dengan peran hakim itu tidak ada pengaturan pada topik mengenai integritas. Semua ini memang kembali kepada hati sanubari dari para hakim, khususnya dalam menjalankan arahan dan tindakan dari kelembagaan yudisial ini. Ini dari Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, ini waktunya ya Pak ya, Prof ya.